menyebabkan jerawat. Ada kasus-kasus tertentu. Di sini saya mau sharing kayak misalnya yang paling deket ya, adik saya. Adik saya nggak bisa makan coklat. Derita ya dia. Kayak kasihan banget hidupnya. Iya, pasti jerawatnya muncul. Saya juga punya beberapa pasien yang kayak dia makan seafood, jerawatnya muncul. Jadi kalau datang ke klinik jerawatan saya udah tahu pasti habis makan seafood. Atau dia makan, ada juga yang kalau makan cabai jerawatnya muncul. Jadi sebenarnya ada kasus-kasus tertentu yang efek karena makanan, gitu. Karena dia pemicunya begitu dia makan makanan tertentu, kelenjar minyaknya tuh aktivitasnya tinggi. Jadi langsung jadi tinggal menunggu aja dia pencetusnya atau yang bikin dia jadi meradang. Gitu. Kalau Kak Fandi waktu itu nggak boleh makan apa? Kalau Fendi sih sebenarnya kita tidak di klinik Makanan itu nggak kita terlalu. jarang banget sih melarang, cuman lebih bagus kontrol. Kontrol. Ya, dikontrol aja makanannya, aktivitasnya yang kayak gitu. Iya. Karena kalau kita melarang aktivitas orang yang udah biasa ya agak susah, gitu. Jadi mending dia kontrol sendiri, gitu. Tidak dilarang tapi mengurangi. Kak Fandi ini dia Mister Indonesia. Mister Indonesia Kepulauan Riau ya? Iya. Apa tuh? 2017. Apa tuh? Itu Mister Mel Pezian yang membawa nama Kepri ke ajang nasional gitu. Lebih ke edukasi lah. Waktu menang itu belum jerawatan ya? Atau sudah di kelas? Belum. Waktu itu udah jerawatan, cuma agak dijaga-jaga gitu. Gimana tuh maksudnya? takut banget kan kita kalau nasional ya. Yang namanya nasional itu kan semua pada ngeliatin gitu kan. Pas itu memang ada jerawatan karena kan minum susu Suplemen enzimnya itu kan itu gila-gilaan pas itu mau ke nasional kan. Jadi udah agak dijaga kayak gitu. Memang udah jerawatan, cuman akhirnya sempat ke klinik-klinik lain yang nggak cocok, sama kayak dokter bilang nggak cocok langsung pindah, nggak cocok langsung pindah. Dulu kayak gitu. Iya, kayak gitu. Cuma akhir-akhirnya lebih ke ikhlas dan di maintain. Setelah belakangan lebih kayak gitu Dapat yang cocok ya? dapat yang Iya, sesuai. kayak betah ya. Dan dapat yang Cocok care sama dokternya. istilahnya kayak dapat yang care gitu kan, jadi dikasih tahu, dikasih arahan, dikasih tahan ya, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, jangan dipencet, jangan di ini, ya, ikutin semua gitu. Iya. Selain kalau dulu pernah kasusnya jerawat terus di laser ya. Setelah itu ada masalah-masalah kulit lain nggak? Masalah kulit lain ya, Ada nggak? ya paling kusam ya dok ya, dulu Iya, kusam kusam. juga ya, karena kan sering main basket juga, Oh. jadi kan jadi gelap kulitnya gitu. Kalau kita masalahnya nggak main basket aja kusam. Iya. bisa berkata-kata. Iya benar, kita kusam. Dokter Esra ini juga sama ya, dokter juga dulu pernah ikut ini ya, Ijen gini ya, Iya. Grand Final ya 2007 ya. Iya, 2007. Kok tahu? Iya. Apa nih? Putri Indonesia Sulawesi tapi. Iya, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Wih, ternyata. Iya. Kalau saya mau bicarain soal ini depan, udah penasaran nih soal estetik Nah, ini. iya, estetika. Iya kan? Nah pasti kan ada kaitan, udah cantik pasti kaitannya ke situ dok. Sekarang ini lagi tren banget tuh, ya botox lah, filler lah, tanam benang. Tanam benang, benar. Botox, filler sama tanam benang tuh kan sama-sama untuk kulit kendor kan dok. Nah itu Oke. apa yang membedakannya? Maksudnya? Iya. Jadi bedanya adalah tujuan dari treatmentnya apa? Ya, sebenarnya kalau mau dibilang botox, benang, filler ini orang luar ya, luar dari Indonesia tuh udah sering melakukan, apalagi kalau bilang orang Amerika, intinya orang daerah sana tuh mereka udah bukan hal yang tabu untuk melakukan treatment botox, benang dan filler gitu. Indonesia aja yang mungkin bukan baru booming sih sebenarnya, udah ada sih treatment ini, mungkin udah sekitar 10 tahunan udah ada. Oh 10 tahunan. Gitu, cuman baru orang awam tuh baru mulai mau mencoba untuk treatment. Mungkin kok artis-artis sudah bukan hal yang biasa lagi untuk jenis treatment ini. Nah bedanya 3 treatment ini adalah kalau botox dia tujuannya adalah merelaksasikan otot. Merelaksasikan Otot, benar. Jadi botox ini kita pakai misalnya untuk menghilangkan kerutan. Kerutan daerah mana ya, biasa entah itu daerah lingkar mata, daerah dahi gitu ya. Kemudian ada orang kan kalau misalnya dia senyum bibirnya tuh naik banget ke atas sehingga gusinya kelihatan. Jadi kalau kita bilang gummy smile. Nah, itu juga kita bisa relaksasikan salah satu otot. Jadi kalau dia senyumnya simpul. Jadi nggak naik lagi, nggak terlalu kelihatan lagi. Iya, kayak aku juga gitu.
gitu. Itu juga bisa. Iya. Kemudian bisa juga kayak misalnya cewek-cewek tuh bentuk rahangnya terlalu kotak Kotak. banget, dalam artian otot rahangnya terlalu kuat. Nah, itu juga kita bisa bantu injeksi botox relaksasi supaya dia lebih sedikit entah itu bentuknya jadi oval atau jadi V shape. Gitu. Atau ada lagi misalnya hiperhidrosis, dalam artian keringatnya berlebih, bisa di tangan, di ketiak, di kaki, itu juga kita bisa injeksi botox. Oh, tindakannya botox juga? Iya. Yang suka keringetan. Benar, kita injeksi botox. Cuman memang kalau botox kan dia tidak bertahan lama, biasanya sekitar 6 bulan. Jadi harus diulang lagi. Kalau mau mengulang silahkan, tidak mau mengulang juga nggak apa-apa. Cuman memang namanya orang kalau udah kita injeksi botox sekarang kerutannya hilang, karena selain kerutan hilang, muka kencang, kencang langsung kencang, bukan kaku ya? Bukan kaku Bukan ya? kaku, kencang. Kenapa bisa kaku? Kemungkinan karena dosisnya berlebih, terlalu banyak, gitu. Karena ada juga beberapa pasien yang datang-datang karena dia udah biasa ya. Dok, saya mau sekian unit, saya maunya segini banyak gitu kan. Kembali lagi dokternya, ya itulah tugasnya dokter pada waktu kita konsultasi. Selain konsultasi kita mengedukasi gitu. Jadi nggak boleh, tidak boleh terlalu banyak, nanti hasilnya kaku seperti ini, jadinya kayak fake. Tapi jadi kakunya nggak palsu. sampai 6 bulan kan, Dok? Enggak. Iya, maksudnya sudah, Tapi Dok. kalau memang, karena ada beberapa pasien yang dia tidak mau pengulangan 5 bulan, 6 bulan, dia mau kayak misalnya 2-3 bulan dia mau lagi. Jadi jatuhnya memang dia udah terbiasa gitu. Jadi ya itulah tugas seorang dokter, kita harus mengedukasi ya ke pasien kenapa ya udah ditentukan sih sebenarnya sama dokter, bagusnya misalnya touch up-nya 3 bulan atau 4 bulan lagi gitu. Itu tadi kaku itu maksudnya efek samping gitu, Dok? Atau apa, Dok? Karena tugas dari botox kan dia merelaksasikan otot. Jadi lemas gitu. Lemas dalam artian misalnya kalau alis kan, kalau kita kan angkat alis ototnya masih bekerja. Botox kalau kita pakai dalam dosis yang natural, hasilnya tetap alisnya tetap masih bisa ngangkat alis gitu. Senyumnya masih bisa, matanya berekspresi. Kalau kaku dia senyum gini. Astaga. Iya juga ya. Ya, serem kan? Iya, Nggak iya, ada iya. cantik-cantiknya Iya, kan? iya, iya, Benar, kayak gitu. Jadi itulah tidak boleh terlalu Banyak over over gitu. ya. Kemudian kalau untuk filler, tugas dari si filler ini adalah mengisi. Mengisi. Jadi kita membentuk, mengisi. Jadi kasih volume sih, entah itu daerah dagu gitu, daerah kadang orang ada pipinya yang kempot banget kan. Ada. Itu juga bisa diisi dengan filler supaya dia lebih berisi, atau daerah pelipisnya ada yang cekung banget, itu kita bisa isi juga supaya bentuk wajahnya jadi lebih sempurna, lebih pas gitu. Gitu. Kemudian Ini aku teknis-teknisnya nggak tahu, tapi aku dengerin. Aku sukanya lihat aja yang bagus-bagus aja. kemudian ada orang juga kalau kita udah tua, kebanyakan cewek ya, lebih fokus perawatan untuk wajah. Dia nggak fokus untuk merawat leher, punggung benar. tangan, nggak gitu. Itu yang sering kita harus edukasi lagi ke pasien. Karena kalau pasien datang konsultasi kan, kalau sekarang kan nggak bisa salaman ya. Kalau dulu kan bisa salaman. Jadi pada waktu konsultasi ya semuanya dilihat. Kalau memang dia butuh filler untuk hidrasi tangannya ya pasti kita akan edukasi. Mending fillernya untuk tangan dulu supaya kerutan-kerutan di tangannya hilang. Jadi lebih smooth. Gitu. Kalau Atau dia mau bibir kita isi, dagu kita isi, ya semua bisa kita isi. Filler tuh diisinya maksudnya benang itu tadi ya? Beda. Oh, Filler beda. bentuknya gel, Oh, tapi gel. bukan silikon ya. Oh, oke. Beda. Filler bukan silikon. Filler itu isinya HA atau hyaluronic acid, di mana di tubuh kita sendiri itu udah ada. Jadi begitu kita masukkan filler, tubuh kita sudah mengenal. Itu permanen juga? Permanen nggak, Dok? Itu? Tidak permanen. Nggak permanen ya? Tidak Tadi kalau permanen. botox tadi kan 6 bulan dari sini. Kalau filler biasanya dia sekitar 8 sampai 12 bulan. Lebih lama. Dia akan habis gitu. Filler dan benang usianya hampir sama, setahun lah kurang lebih. Kalau benang ya tergantung. Benang juga bisa untuk mengisi, tapi tidak sekuat kalau mengisi dengan filler. Kalau filler kita isi, misalnya punya kantong mata, kita isi filler, pengerjaannya kurang lebih 30 menit total semuanya udah selesai. Hasilnya langsung kelihatan. Itu kalau instan. Filler hasilnya instan, langsung Filler, kelihatan ya. saat itu juga. Oh. Gitu. Kalau botox dia butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 hari, maksimal 1 minggu. Kerutannya hilang, kulitnya kencang gitu. Kalau filler saat itu juga selesai hasilnya kelihatan. Itu yang kayak yang buat di bibir ya, Kendall Buat di Jenner ya. bibir, Biar, buat di dagu, kita isi dagu. biar ini gitu. Pak berseksi bibirnya katanya. Iya. Gitu. Kok Fendi tuh ada botox nggak? Filler nggak ada? Enggak. Enggak, Lebih ke- pastiin. Lebih ke perawatan ini ya. Ke kebutuhan lah, kebutuhannya di mana. Iya. Iya.
Iya sih. Itu tadi berarti kalau untuk botox sendiri efek samping tuh sebenarnya tidak ada. Karena sekarang ada botox natural gitu ya, Dok. Bukan botox natural sih, pengerjaannya. Oh, pengerjaannya. Dosis yang kita pakai itu biasanya ditentukan sama dokter. Kalau saya lebih suka pada saat konsultasi saya infokan ke pasien, misalnya mau pakai di daerah lingkar mata, saya pakai sekitar 10 sampai 20 unit ya. Kok nggak pasti, Dok, ya kita lihat pada waktu pengerjaan. Unitnya apa nih, Dok? Unit banyaknya dosis yang kita pakai. Oh, oke. Dosis obat. Kadang pasien misalnya saya pakai 30 unit ya gitu kan. Kaget dia, berarti 30 kali suntik dong? Enggak, bukan berarti 30 unit 30 kali suntik, enggak. Bisa jadi satu titik, misalnya untuk daerah lingkar mata atau daerah foreheadnya ya, bisa jadi satu titik itu saya pakai sekitar 2-3 unit gitu. Tapi bisa nggak bersamaan antara misalnya saya mau hari ini tanam benang sama filler, mungkin nggak, Dok? Benang, filler, botox bisa dilakukan dalam satu Hari. saat yang bersamaan. Oke. Tergantung daerahnya yang mana. Semangat ya. Bukan ya, Kita paling semangat. Kita bisa kerjain barengan Bukan semuanya. ada dokter loh di sini. Gitu. Cuman daerah mana ya itu kita tentukan dulu daerah mana yang mau kita kerjakan. Iya. Dok, kalau ngomong botok, filler, sama tadi benang. Tanam benang. Iya. Ada bahayanya nggak? Atau bahayanya apa? Iya. Ya pasti ada bahayanya. Apa? Bahaya Cuman apa, Dok? kalau yang amit-amit ya, makanya itu lebih bagus memang konsultasikan ke dokter, beneran dokter ya. Oke. Kalaupun mau datang ke klinik, lebih bagus kliniknya beneran ada izinnya, dokternya juga ada izinnya, konsultasikan dengan baik. Karena kalau pengalaman saya ya, ada beberapa pasien yang dia udah pernah benang, botox, filler gitu, giliran konsultasi ke saya tanya berapa banyak, dikerjain di mana, nggak tahu. Saya pokoknya tutup mata, dokternya ngerjain, saya bayar segini selesai gitu. Kan berarti informasi yang diberikan berkurang. Ya. Nah, kalau saya lebih suka pada waktu konsultasi saya infokan, saya masukkan di sini jumlahnya segini. Pada saat pengerjaan juga selesai pengerjaan saya pasti kasih pasien cermin. Jadi pasien bisa tahu, oh oke, dokter masukin ke sini di daerah wajah. Ya kalau dia mau retouch lagi di ekles silahkan, tapi kalaupun misalnya dia pergi ke klinik lain kan dia bisa menginfokan kembali ke dokternya. Di mana daerah mana aja yang dia masukkan. Nah, kalau untuk botox ya tadi sih sebenarnya kalau dalam jumlah yang banyak udah ada penelitian tidak akan menyebabkan kematian, tapi mukanya kaku banget gitu. Jadi dia tidak bisa berekspresi gitu ya. Jadi nggak bisa ketawa ngakak gitu, nggak bisa. Kemudian kalau untuk filler paling terburuknya adalah nekrosis. Nekrosis dalam kalau bahasa awamnya adalah kematian jaringan. Jadi filler itu tidak boleh masuk ke dalam pembuluh darah atau menekan pembuluh darah. Makanya memang harus yang dokter udah tahu untuk mengerjakan. Ya intinya harus tahu lah untuk struktur muka yang mana yang harus dimasukkan. Karena kalau dia salah masuk kena pembuluh darah, yang fatal adalah selain kematian jaringan, kebutaan. Kalau pembuluh darahnya, kalau fillernya itu ngikut pembuluh darah yang ke mata. Aduh. Wih. Gitu. Iya. Kalau untuk benang, kalau terlalu superficial, terlalu permukaan ya, yang tidak seharusnya dia ada di situ, karena memang sebenarnya benang ada beberapa jenis ya. Ada yang memang agak sedikit ke atas, tapi bukan berarti beneran di luar banget. Ada yang memang harus agak di pertengahan. Kalau memang salah teknik ya, karena saya pernah waktu itu ikut pelatihan. Kasusnya adalah pasien ini pasang benang di tempat lain dan terlalu atas banget, jadi jaringannya rusak. Bukan bopeng, mati jaringannya, jadi cekung, bolong gitu mukanya. Nah gitu, jadi memang harus konsultasi. Dan nggak bisa dibenerin, Dok, kalau kayak misalnya. Kalau udah kematian jaringan udah susah, udah udah bolong gitu dia kulitnya. Aduh. Dok, ini kan karena dokter Esra kan juga dokter estetika. Iya. Ada tips nggak, Dok? Maksudnya memilih klinik atau dokter yang memang itu kan kita nggak tahu nih, misalnya saya nih baru ketemu dokter ini memang udah ahli belum sih? Ya, biar ya kita orang awam itu biar tahu itu gimana, Dok? Oke, yang pertama sih kalau tips saya mau karena klinik estetik banyak ya. Yang kan banyak sekali itu kan? Benar, yang paling utama adalah cek dulu klinik ini ada izinnya atau tidak. Karena kalau kliniknya ada izin, otomatis semua tenaga medis yang ada di dalamnya pasti berizin. Entah itu dokter, perawatnya, apotekernya, asisten apotekernya, semuanya ada izin-izinnya. Itu sih.
Jadi kalau kita ke klinik tanya ada dulu, izinnya nggak? dulu. Dokternya izinnya apa gitu Dok? Nggak apa ya? Namanya kalau klinik ya pasti udah buka pasti izinnya udah ada kok. Pasti gitu ya. Kan dokternya juga kalau udah praktek situ juga pasti akan ada izinnya. ya. Biasanya dipajang ya dokter di depan. Iya, gitu. Nggak pernah masuk kan, nggak tahu. Biasanya ada. Tapi Pak. penasaran juga. Iya. Dok katanya kalau vitamin C itu bisa mencerahkan sama imunitas, kan kita taunya imunitas. Benar. Tapi kenapa dia bisa mencerahkan juga? Ya karena efek dari jadi vitamin C ini biasanya kita kombinasi sama kalau di klinik dengan glutathione ya. Jadi dia kerjasama. Jadi si vitamin C dan glutathione ini selain untuk mencerahkan, dia juga bagus untuk antioksidan. Nah, kenapa dan vitamin C dan antioksidan ini sangat penting pada cewek, pada perempuan. Kenapa? Karena perempuan usia kulitnya akan lebih cepat tua dibandingkan laki-laki. Oh gitu. Kecuali laki-lakinya merokok akan lebih lagi gitu. Karena akan lebih cepat tua. Gitu. Jadi kalau merokok. Jadi efek dari vitamin C ini karena banyak orang yang datang ke klinik konsultasi itu pengen putih ya. Iya. Kalau dulu mungkin orang bilang putih itu cantik ya. Kalau sekarang justru agak coklat-coklat gitu eksotik, Oke, ya kan? betul. Saya coklat. Jadi efek vitamin C dan glutathione ini dia bagus untuk mencerahkan dan antioksidan dan sangat bagus untuk perempuan apalagi kalau udah usia di atas dari 30 tahun. Kenapa? Karena biasanya di atas dari per 1 tahun ketambahan usia kita itu produksi kolagen ya di kulit kita itu akan berkurang sekitar kurang lebih 1%. Oke. Berarti saya boleh dong makan vitamin C atau tuh banyak-banyak? Kan Dia ada dosisnya. Jadi sebenarnya kalau lebih bagus di makanan atau memang disuntik gitu? Oke, memang lebih cepat injeksi Suntik. karena dia akan langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi sel-sel tubuh kita tuh lebih cepat bereaksi karena kalau masuk ke kalau kita minum ya itu masih banyak prosesnya lagi. Iya. Nah, gitu. Dan dosis yang dibutuhkan itu kalau untuk perempuan untuk usia dewasa itu 75 gram. Kalau untuk usia laki-laki itu 90 gram per hari. 90 Jadi gram jangan overdosis, jangan saya pengen 1000 gitu kan. Iya. Tetap tidak semua 1000 miligram itu akan dicerna sama tubuh kita. Iya. Dia larut juga Sisanya ya. juga Vitamin akan C dibuang. Dibuang ya, mubazir. Kayaknya Kak Fandi juga suntik vitamin C. Belum. Oh, enggak ya? juga. Emang udah putih dari sananya. Kok Fendi ini pernah pernah ada masalah, maksudnya setelah perawatannya ada iritasi atau Iya. Nggak pernah. nggak pernah ya? Maksudnya dulu salah milih klinik mungkin. Tiba-tiba Bukan salah, cuman belum tahu klinik itu cocok apa enggak. Iya. Oke. Lalu sembarang ke klinik tanpa cek kliniknya. Lalu ke sana juga karena saran sih, coba aja ke sana tapi kan nggak tahu ini klinik ini beneran cocok nggak sama kita. Apa yang dikasih itu sesuai nggak dengan kebutuhan kita gitu. Kalau yang sekarang cocok karena apa? Cocok karena ya kemarin ya minggu lalu sempat ada muncul jerawat. Ya saya totolin itu loh dok. Ya, obat totol jerawat. Itu langsung kempes. Cepet banget kempesnya gitu. Itu cocok. Lalu dengan dokternya juga care gitu. Jadi kayak udah dekat kan. Udah dekat, dokternya juga sering chat kan. Fan gimana fan perkembangannya gitu. Oh udah kayak gini dok gitu. Dikasih tahu gitu. Karena kita memang di klinik selalu memfollow up pasien. Jadi follow up kita itu Aktif ya? datang hari Inisiatif ini juga ya? 3 hari setelah treatment Kita pasti tanyain. kita akan tanya perkembangannya kayak gimana. Biasanya kalau nggak WhatsApp ke frontliner saya dan jadi di klinik itu ada 2 dokter, ada saya dan dokter Nancy. Selesai konsultasi di dalam ruangan maupun di dalam ruangan treatment pasti kita akan share nomor telepon kita. Oh. Resikonya adalah ya kita bersedia diganggu kapan saja. Iya, gitu. Iya, Karena itu kalau yang pasien ditanyain ya. benar, jadi kadang pasien tuh suka karena biasanya kita udah jelasin di klinik nanti gini ya, Lupa. tiba-tiba pulang dia lupa. Oh. Itulah kenapa lebih enak kalau di WhatsApp. Kalau WhatsApp kan dia bisa baca lagi. Baca Oke, lagi, gitu. Betul, Jadi betul. kadang pun ada masalah apa mereka suka WhatsApp atau nanya lagi. Gitu. Seru enak. Iya. Ya. Kok Fandi dulu nih. Iya. Kok Fandi pernah nggak sih disindir-sindir sama temen kok kamu perawatan sih kayak gitu-gitu? Mungkin ada lah ya 1-2 Ada cuma ya? di belakang ngomong ini soal kok perawatan gitu. Nah bagi saya perawatan itu kan cara saya menghargai tubuh saya. Oh iya, itu benar-benar. Kalau kita sendiri nggak ngerawat siapa lagi gitu. Karena kan semakin tambah usia juga kan kita semakin sadar ya. Kalau kecil ya udah main-main kotor ya nggak apa-apa gitu. Cuma semakin kesini lagi pula saya dosen.
harus menjaga penampilan. Iya, iya, benar-benar. Itu depan itu. Tuh. Siapa yang nggak senang dengan dosen kayak begini Iya. kan? Jadi kalau dulu lah ya sebelum kelas online kan setiap malam tuh kan menghadapi 50 anak gitu. Jadi kalau kita nggak kelihatan fit, kita nggak kelihatan seger gitu kan mereka juga males kan. Iya, Di males kelas dengerin tuh ya. enak banget ini dosen gitu ya. Iya. Jadi kalau kita Kalau online kan close up kan. Nah, jadi kalau kita kelihatannya seger gitu kan orang juga semangat di kelas itu kan lihatnya gitu. Begitu sih. Betul. Iya, iya. Perlu. Jadi perawatan. Perlu. perlu. Perawatan perlu. tuh perlu. Apalagi tadi kalau sebelum ini jerawatan gitu masa dibiarin aja ya. Nah, iya. Iya benar kan dosen juga ya. Iya. Nggak ada salah sih ngerawat badan sendiri gitu. Iya. Nggak ada salah. Iya, Lumayan nih mau. terpengaruh saya. Soalnya dengerin dokter Esa juga terpengaruh. Soalnya Tuh, Dok. ada Justru bekas-bekas jerawat juga. kalau ya. mau share pengalaman ya, sekarang tuh pasien cowok banyak loh datang ke klinik estetik Oh iya, dan tadi aku mau nanya itu dok. benar dan Tanya ya.